Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Cahyo. Saya di sini ikut mendoakan, turut mendoakan agar kalian semua beserta satu keluarga sehat selalu serta dilindungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu nggih? Kali ini materi yang akan saya sampaikan itu tentang trigonometri yang kedua. Babnya adalah menentukan penyelesaian persamaan trigonometri. Nah, sebelumnya kalian boleh screenshot dulu. Inilah rumus yang akan kita gunakan dalam pertemuan yang pertama kali ini. Mari kita pelajari bersama-sama. Di kolom yang sebelah kanan atas ini adalah nilai dari trigonometri di sudut-sudut istimewa. Kalian pun sudah tahu tentang itu di kelas 10 yang kemarin. Sudut-sudut istimewa mempunyai nilai sebagai berikut, dimana asal usulnya sudah kalian cari kemarin di kelas 10. Maka sekarang kita anggap bahwa kalian pun sudah hafal dari seluruh nilai sin, cos, dan tangen di sudut-sudut istimewa. Sekarang kita beralih di sini. Di sini saya membagi menjadi 4 kuadran. Ini namanya KW1 antara 0 derajat sampai 90, KW2 antara 90 180, KW3 itu nanti 180 270, KW4 270 sampai 360. Jadi memutar gitu ya. Oke. Kalian pun sudah tahu bahwa seluruh nilai di KW1 itu nanti adalah positif. Ya, maka kita sebut sebagai all, artinya sin, cos, dan tangannya adalah positif. Untuk KW2 yang positif adalah sin, maka cos dan tangannya bernilai negatif. Terus untuk KW ketiga yang positif adalah tangan, sehingga sin dan cosnya bernilai negatif. Terus yang KW4 itu nilai cosnya bernilai positif, otomatis sin dan tangannya bernilai negatif. Itu kalian harus ingat terlebih dahulu. Terus karena KW2 itu antara 90 dan 180, maka boleh saya tuliskan KW2 adalah 180 yang dikurangi dengan alfa. Artinya kurang dari 180 kan berarti 180 dikurangi alfa. KW3 itu antara 180 sampai 270, artinya 180 yang ditambahkan dengan anak alfa. Artinya 180 plus alfa itu 180 yang lebih, artinya melebihi 180. Berikutnya ada salah tulis ini tadi ya, tipe ya, bahwa KW4 itu antara 270 sampai 360. Berarti saya boleh nulis 360 dikurangi alfa. Saya memakai ini itu tujuannya adalah sin akan tetap berubah menjadi sin, cos akan tetap berubah menjadi cos, dan tidak berubah, maksud saya tidak berubah menjadi apapun. Tangan pun juga tidak berubah, tetap menjadi tangan. Oke. Berikutnya rumus-rumus yang perlu kalian hafalkan. Mungkin ini belum ada di kelas 10, maka kita harus hafalkan ini terlebih dahulu. Fungsinya buat apa kan gitu ya. Oke. Sekarang kita tanya fungsi. Kalau kemarin di kelas 10 ditanyakan berapa toh sin 30 itu, kalian 2 detik setengah udah ngerti bahwa sin 30 derajat itu adalah berapa? Setengah. Kan begitu ya? Ya, itu kalian juga sudah tahu. Nah, terus lalu pertanyaannya ketika kita balik, sin x yang menghasilkan setengah, lalu pertanyaannya nilai x-nya ini berapa? Oh, berarti x-nya adalah 30 derajat. Lalu apakah iya x-nya hanya 30? Lah, mari kita ulas bersama-sama. Apakah ya sin x yang menghasilkan setengah hanya 30 derajat saja? Yuk, kita gunakan rumus yang pertama tadi. Nah ini, karena kita berkutat pada sin, otomatis yang kalian gunakan adalah rumus sin. Nah, kita gunakan rumus dulu. Lah, fungsinya ini untuk apa nanti? Ya, itu nanti ketika ketemu yang anggaplah negatif setengah, kan gitulah kita gunakan untuk mentransfer dari KW1 ke KW2, KW4 atau KW
KW3 atau KW4 gitu ya. Oke, kita gunakan rumus yang pertama dulu. Kita udah ngerti bahwa kalau ada pertanyaan anggaplah sin X adalah setengah atau sin X-nya berapa menghasilkan setengah, maka kita harus tahu dulu di KW, anggaplah dia di KW1, sin berapa yang menghasilkan setengah. Oh, ternyata 30. Maka di sini 30 derajat. Nah, ini kita sebut sebagai alfa yang pertama. Nah, kita sebut sebagai alfa yang pertama. Lah kalau ada alfa yang pertama, otomatis juga ada alfa-alfa yang lainnya. Alfa yang lainnya seperti apa? Kita gunakan ini. Oke, saya geser pekerjaannya di sini ya agar lebih luas. Rumusnya tadi, jika menggunakan sin, rumusnya tadi adalah apa? X akan sama dengan alfa plus K dikalikan 360, di mana K ini nanti adalah bilangan bulat. Boleh 0, boleh min 1, boleh 1, boleh min 2, boleh 2, kan begitu. Ini nanti kita asumsikan bahwa sin X yang menghasilkan setengah itu nanti berada antara X-nya itu 0 derajat sampai 360 derajat. Berarti nanti jawabannya tidak boleh kurang dari 0 dan tidak boleh melebihi 360. Asumsinya seperti itu. Ya, oke, kita masuk menggunakan rumus yang A, yaitu X sama dengan alfa plus K 360. Alfa pertamanya tadi siapa? Alfa pertamanya tadi adalah 30. Berarti di sini X akan sama dengan 30 plus K 360. Nah, sekarang kalian tentukan berapa nilai K agar X-nya nanti antara 0 sampai 360. Oke, saya tentukan anggap K-nya adalah 0. Maka di sini X akan sama dengan 30 plus 0 dikali 360. Jawabannya adalah 30. Oh, berarti X yang pertama adalah 30, sama seperti alfa yang pertama. Terus anggaplah ini 1. Berarti itu X akan sama dengan 30 plus 1 kali 360. Nah, K-nya itu 1. Berarti di sini 30 1 kali 360 berarti 360 adalah 390. Oh, dia sudah tidak memenuhi. Kenapa? Karena melebihi 360. Lah nek min 1 pripun? Nek min 1 berarti kan 30 min 1 dikalikan 360 kan min 360 ya. Min 360 ditambah 30 kan ketemu min 330. Berarti kurang dari 0, tidak memenuhi. Artinya di sini yang memenuhi hanya ini. X yang pertama 30. Yang B, rumus yang B tadi apa? X akan sama dengan 180 min alfa plus K 360. Nah, berarti di sini X-nya ini 180 min alfa yang pertama tadi siapa? 30. Oke, berarti X akan sama dengan 180 kurang 30 150 ditambah K 360. Nah, tentukan nilai K agar X-nya nanti antara 0 sampai 360. Yuk, anggap K-nya ini 0 dulu lah. Sehingga X-nya adalah 150 ditambah 0 360. Berarti kan ya 150 si X-nya. K1 anggaplah, jika K-nya 1 berarti X akan sama dengan berapa? 150 ditambah 1 kali 360. Loh, berarti kan di sini 150 ditambah 360. Ketemunya berapa ini? 0, 1, 1. Nah, ketemulah 510. Lah berarti kan sudah melebihi dari 360. Lah ini tidak memenuhi. Kalau tidak memenuhi berarti jawabannya tadi adalah ini. Nah, lah kalau min 1 bagaimana? Ya sama, kalau min 1 berarti nanti 360 negatif alias min 360 ditambah 150 udah kurang dari 0, maka tidak boleh. Maka di sini HP
alias himpunan penyelesaian dari soalnya ini tadi adalah siapa? 30 derajat dan 150 derajat. Begitu. Nah, gitu. HP-nya adalah 30 derajat dan 150 derajat. Berarti sin X yang menghasilkan setengah itu bukan hanya 30, tetapi ada temannya lagi 150. Oke, kita buktikan. Ada di sini. Ada sin 30. Berapa? Setengah. Sin 150 berapa? Setengah juga. Betul ya? Oke. Yang kedua, jika tadi soal nomor 1 sin X akan menghasilkan setengah itu X-nya ketemu 30 derajat dan 150 derajat. Lalu bagaimana jika ketemu pertanyaan sin 2X itu menghasilkan setengah, X-nya berapa? Kan begitu ya. Oke. Dari sini letak perbedaannya adalah koefisien, di mana di sini adalah 1 dan di sini adalah 2. Proses pengerjaannya sama dengan ini, menggunakan rumus sin yang tadi yang telah kalian hafalkan di awal tadi, yaitu jika sin itu berarti X sama dengan alfa plus K360 atau X sama dengan 180 min alfa ditambah K360. Nah, perbedaannya di sini kita lihat bersama. Semakin tinggi koefisiennya, maka jawabannya nanti semakin banyak. Lihat, semakin tinggi koefisiennya alias nanti 3x 4x itu nanti jawabannya akan semakin banyak. Kita buktikan. Yuk sekarang kita cek. Sin berapa yang menghasilkan setengah? Oh, berarti kan sama saja ini. Sin 2x akan sama saja. Sin berapa yang menghasilkan setengah tadi? 30. Otomatis di sini 2x-nya sama dengan 30 derajat. Lah ini tidak boleh langsung X sama dengan 30 dibagi 2 yaitu 15, itu tidak boleh. Maka di sini saya lingkari, kita sebut sebagai alfa pertama. Nah, sama seperti tadi proses pengerjaannya. Kalau ini sebagai alfa pertama, otomatis ada alfa-alfa yang lain yang bisa kita cari dengan menggunakan rumus ini. Oke, rumus yang pertama. Nah, rumus yang pertama tadi bagaimana? X sama dengan alfa plus K360. Nah, karena di sini tadi alfa pertamanya adalah 2x 30, otomatis di sini juga 2x akan sama dengan 30. Hanya tinggal ini loh, di copy, dipastekan di sini, selesai. Ya, baru tambah K360. Nah, baru disinilah ini boleh dibagi 2. Ini tadi tidak boleh bagi 2 langsung. Yang boleh itu setelah masuk ke dalam persamaan K360. Kalau ini tak bagi 2, otomatis ketemu X. Tak bagi 2 berarti ketemu 15. Iya toh? 30 bagi 2 15. Nah di sini K 360 bagi 2 itu berarti berapa? 180. Nah, bedanya cuma di situ Mas Pak. Sehingga di sini kita tentukan nilai K-nya. K yang paling mudah 0. Dengan tujuan X-nya nanti 15 ditambah 0 180. Iya, perhatikan 15. Oke, X yang pertama masuk. Ya, kita asumsikan jawabannya nanti antara 0 sampai 360. Itu X yang pertama. Kita anggap K berikutnya adalah 1, sehingga nilai X-nya adalah 15 ditambah 1 kali 180 karena dikali 1 kan begitu tuh, sehingga di sini X-nya adalah 15 ditambah 180 itu berapa? 195. Nah, masuk antara 0 sampai 360, berarti ini menjadi jawabannya. Kalau K2 bagaimana? K2 berarti ini nanti tak ganti 2 kan udah 360 ya, ditambah 15 udah lebih dari 360, berarti K2 tidak masuk. Lalu bagaimana dengan K-1? Anggaplah kita tulis K-1 gitu ya, belum ada contohnya tadi. Kalau K-1 berarti 15 ya toh. Di sini tadi siapa? Min 1 berarti plus min 1 kali 180. Yo, sama aja di sini 15 min 180. Berarti ketemu berapa? Negatif 100 berapa ini? 60. Nah, kan begitu.
Oh, di sini tadi negatif 165 kurang dari 0. Nah, ini tidak memenuhi. Kan begitu, Mas dan Mbak. Berarti yang memenuhi di sini hanya ini. Lah kalau min 1 aja udah nggak memenuhi, apalagi min 2, nggak perlu dihitung itu. Ya, berikutnya sisi sebelah sini saya garis. Yap. Pakai rumus yang B. B tadi apa? Tak perlihatkan lagi. Nah, B tadi adalah X sama dengan 180 min alfa plus K360. Sehingga di sini 2X ya, karena alfa pertamanya tadi adalah 2X, akan sama dengan 180 min 30 ditambah K360. Sehingga 2X akan sama dengan 150 plus K360. Baru dari sini semuanya kita bagi 2 agar memperoleh jawaban X. Ya, karena yang ditanyakan kan nilai X berapa gitu ya. Berarti di sini agar menjadi X tak bagi 2. Sehingga X akan sama dengan 75 plus K180. Nah, ini persamaannya. Sehingga tentukan nilai K. Ya 0 lagi lah, enak. Sehingga X akan ketemu berapa? 75. Begitu. Plus 0 kali 180. Iya, X-nya 75 gitu aja langsung. 1 gimana? 1. Kalau 1 berarti kan X-nya adalah 100. Kok 100? 75 ditambah 1 kali 180. Berarti berapa ini X-nya? Ketemunya berapa ini? 100. Kok 100? 255 gitu ya, karena 1 kali 180 kan ya 180. 180 tambah 75 itu nanti akan ketemu 255 derajat. Masih masuk ya 360 ya. Lalu bagaimana dengan K2? K2 nggak masuk karena K2 ini nanti 180 kali 2 udah melebihi dari 360. Bagaimana K-1? K-1 seperti ini tadi. Ya berarti min 1 tidak masuk. Kenapa? 75 dikurangi 180 udah kurang dari 0, maka nggak masuk. Jawabannya adalah ini. Sehingga di sini kesimpulannya, maaf, HP untuk soal yang ada di atas itu siapa? Urutkan dari yang paling kecil. 15 derajat. Berapa lagi? 75 derajat. Berapa lagi? 195 derajat. Berapa lagi? 255 derajat. Nah, begini. Itulah HP dari soal sin 2X yang menghasilkan setengah. Itu X-nya siapa saja? Ini. Kan begitu ya. Boleh kita buktikan satu anggaplah di sini. Ada kalimat sin 2X akan ketemu setengah, maka di sini sin, pilih yang mana ini? 2 kali 195, apakah iya sama dengan setengah? Kan gitu tak? Berarti di sini sin dari siapa? Kalkulator, temani saya. 195 kali 2 ya 300, berapa itu? 90. 390. Berarti sin 390 harus setengah. Sin 390 berapa itu? Setengah. Betul ya jawabannya teman-teman? Oke, buktinya itu. Terima kasih. Cukup kalian pelajari ini dulu. Sampai ketemu di sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.